Perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Oke, udah lengkap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan media yang saya sayangi dan saya hormati, hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian pers conference resmi yang diadakan oleh tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo sekaligus Pradi Bersatu dan juga THMP yang tergabung dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo hari ini. Hari ini kita akan melakukan desakan. Saya menyampaikan bahwa hal ini adalah gerakan Allah Prasare atau Tuhan itu tidak tidur. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari demi hari saya melihat bahwa apa yang dilakukan pihak daripada para tersangka ini sudah kelewat batas, dan tentunya banyak sekali hal-hal dinamika yang berjalan sampai dengan hal ini diterima oleh jaksa, di mana jaksa peneliti maupun calon JPU dan juga khususnya Kejaksaan Tinggi ya. Ini kami akan menegaskan utamanya pada Kejaksaan Tinggi ya. Jadi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tergabung dari jaksa peneliti Jakarta Selatan, kemudian jaksa peneliti di Jakarta Pusat, dan juga ada beberapa dari jaksa Jakarta Utara yang menjadi tim ya. Nah, di sini hari ini setelah kita melihat dinamika yang berkembang saat ini ya, tentunya yang menjadi alasan bahwa hari ini kita memberikan desakan ya, ajakan, seruan tahan dan tangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa serta tersangka lainnya yang memang hari demi hari mengulang tindak pidananya dengan sengaja dan secara menggunakan teman-teman media sosial maupun media mainstream dalam rangka pembelaan, tapi bukan di ranah yang sebenarnya, yaitu peradilan atau pengadilan, dan berusaha untuk mengamputasi hukum dengan cara-cara yang luar biasa, yang sangat-sangat kami sayangkan, dikarenakan ada yang mau mendengarkan ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada yang mau mendengarkan keluh kesah serta ya storyteller yang disampaikan kepada teman-teman yang mungkin berada di atas dan pemangku kebijakan, sehingga mau mendengarkan. Inilah yang melukai masyarakat Indonesia, yang notabene hari ini, per hari ini saya banyak menerima desakan dari masyarakat non-relawan yang sangat-sangat merasa bahwa ini dipermainkan hukum ini ya. Jadi siapapun Anda yang mencoba mempermainkan hukum ini, kami bisa memastikan lambat atau cepat ya, itu akan terbongkar dan akan terungkap Anda bermain di balik ini. Dan saya perlu ingatkan, rakyat Indonesia ya tidak bisa diamputasi terkait hukum. Walaupun Bapak Insinyur Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi, tetapi kecintaan dari rakyat Indonesia dan pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo hari demi hari bukan berkurang, tetapi bertambah. Dan kami hadir di sini karena desakan-desakan dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan di sini sebelum saya melanjutkan kepada teman-teman yang berada di sini. Di sini semua adalah advokat yang tergabung dari orang-orang yang memang mengadvokasi para masyarakat, yang tentunya bahkan klien-klien yang sudah lama dengan kita, baik itu klien yang kita bantu secara
pro deo dan lain-lain sebagainya, pro bono dan lain-lain sebagainya, itu menanyakan, ya, itu bukan jumlahnya 1-2 orang, itu mereka melebihi ratusan. Nah ini yang kami himbau kepada para penegak hukum, khusus ya Kejati, DKI Jakarta, untuk tidak bermain-main di ranah ini, untuk tidak bermain-main di ranah ini, ya, karena ini sangat melukai hukum dan efek blunder yang akan terjadi. Bahwa sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan P21 dan lakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan Saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Nah, justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ya poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu, baik, buruk, lama, ataupun secara dekat akan ketahuan. Dan ingat, musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena menjaga NKRI adalah harga mati bagi hukum, penegakan hukum di Republik ini. Terus yang ketiga adalah tidak boleh ada penundaan, pembiaran atau mengesampingkan perkara karena tekanan politik, ya, pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Dan kami mengetahui pihak-pihak yang mencoba bermain di ranah ini, ya, proses hukum ini masih panjang dan masih dapat potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Kekhawatiran terhadap intervensi permainan perkara atau praktik ya mafia peradilan hanya dijawab dengan sikap tegas, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum wajib memastikan perkara ini berjalan sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku. Berani Bersatu, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, THMP, pengacara Mawar, dan seluruh aliansi yang tergabung dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapapun. Ingat ya, penghakiman terhadap siapapun. Yang notabene bukan tersangka, tempatkanlah dia sebagai seorang korban. Yang tersangka, maka tegakkan hukum untuk menghindari blunder, maka segera dilakukan penahanan. Penentuan bersalah dan atau tidak bersalah sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan, bukan kewenangan politik, ya. Terus biarlah hakim yang memutus. Negara wajib mengadili perkara ini di bawah dan di muka persidangan, ya. Kalimat kuncinya adalah perkara yang telah P21 wajib diuji di persidangan. Jangan ada hukum yang tajam ke bawah. Sekali lagi kami tegaskan, tumpul ke atas. Tidak boleh ada ruang bagi intervensi, ya. Tidak boleh ada ruang intervensi, tekanan atau permainan-permainan politik. Kami tidak menghakimi siapapun, ya. Kami hanya menentukan proses hukum berjalan dengan tuntas. Biarlah hakim yang memutuskan berdasarkan fakta hukum dan fakta peradilan secara yuridis, formil, material di peradilan. Tuntutan kita adalah 1. Segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Jaminan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan. Diutamakan, ya, kondusivitas terhadap peradilan. Ini harus menjadi jaminan bagi
jaksa penuntut umum sebagai wakil daripada para pelapor untuk menjaga kondisivitas dan menjamin terjadinya peradilan yang betul-betul aman, terkendali. Sehingga ini yang membuat satu acuan bahwa kami melihat bahwa apa yang dilakukan para tersangka ini sudah mulai mengamputasi hukum dan riak-riak itu akan terjadi, dan saya yakin ini bisa saja akan mengganggu persidangan. Sehingga sangat patut jaksa menentukan sikap dengan tegas di sini ya. Utamanya Aspidum ya. Ya, saya ingatkan itu. Tegaskan persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Nah, itu dari saya dan rekan-rekan yang lain tentunya akan memiliki pandangan-pandangan karena beliau adalah advokat senior semua yang malam melintang di dunia hukum, yang tentunya kita tidak perlu lagi untuk meragukan hal itu karena banyak sekali yang kita tangani hal serupa dan itu dilakukan penahanan. Nah, ini menjadi tangan politik yang membuat hal-hal ini menjadi tidak dilakukan penahanan. Ini sangat layak dilakukan penahanan karena pidana berulang.